Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel, Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, reproduksi vegetatif itu ada dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, untuk teman-teman tonton terus ya video ini sampai akhir, karena di akhir dari video ini ada slide quiz yang bisa menjadi bahan latihan. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan berikan komentar terbaiknya untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Kita awali dari definisi. Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Contoh tumbuhannya misalnya mangga, rambutan, alpukat, kelapa, dan lain-lain. Reproduksi vegetatif atau aseksual yaitu perkembangbiakan yang tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Salah satu sifat genetis keturunannya ialah bahwa secara genetik identik atau sama dengan induknya. Ini khususnya apalagi untuk vegetatif yang alami. Kita awali dari vegetatif alami. Yang pertama, rizoma atau rimpang. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri khasnya adalah bahwa batangnya berruas-ruas atau berbuku-buku dan bertunas. Contoh, misalnya pada jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Yang kedua, vegetatif alami yang kedua adalah stolon atau geragih. Merupakan bagian batang yang menjalar di dalam tanah. Pada ruas-ruas akan muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhannya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketiga adalah umbi lapis atau bulbus. Merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Lapisan daun berdaging atau disebut bulbus merupakan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, yang pertama adalah bawang merah. Kemudian bunga tulip dan bunga bakung. Ada juga bawang putih dan juga bunga lili. Yang keempat, umbi batang. Merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung, berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yang pertama adalah kentang, kemudian ubi jalar, dan gembili. Lima, umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang menggembung yang berisi cadangan makanan. Pada bagian pangkal ada tempat tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya adalah singkong, kemudian bangkoang,
kemudian bunga dahlia, dan wortel. Yang keenam adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya tumbuh pada ujung batang, ruas-ruas batang, dan ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya adalah pisang, kemudian tebu, dan bambu. 7. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh tumbuhan, misalnya daun atau akar. Sehingga ada jenis yang pertama itu adalah tunas adventif daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Dan ada juga yang kedua tunas adventif akar, misalnya pada sukun, kesemek, dan kersen. Ini adalah gambar cocor bebek ya. Kemudian ini sukun, kemudian ini kesemek, dan ini adalah kersen. Berikutnya kita bahas tentang vegetatif buatan. Yang pertama, sebelumnya dimaksud buatan ini berarti ada campur tangan manusia. Ya. Yang pertama, stek. Stek merupakan teknik mengembangbiakkan tanaman dengan memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam. Stek daun misalnya pada tumbuhan lidah mertua dan tumbuhan begonia. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang kedua, stek batang, ini misalnya pada singkong, pada mawar, dan juga pada tumbuhan kelor atau tanaman kelor. Yang kedua, merunduk. Merunduk merupakan teknik dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang ke dalam tanah. Kemudian akar akan terbentuk pada bagian batang yang ditimbun tanah. Bagian tersebut dapat dipindahkan. Setelah terbentuk akar dapat dipindahkan dan akan terbentuk individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan merunduk ini adalah apel, alamanda, anyelir, melati, dan tebu. Nah, tekniknya kurang lebih seperti ini. Tumbuhan induk, kemudian ada batang yang dibengkokkan ke dalam tanah, ditimbun tanah, sehingga akan muncul akar serabut, dan kemudian bisa dipotong, dipisahkan, dan bisa dipindahkan. Yang ketiga, vegetatif buatan mencangkok. Teknik mencangkok adalah dengan cara kulit batang dikelupas, kemudian dibalut dengan tanah, batang yang sudah dikelupas tersebut, dan dibungkus dengan tanah tersebut dibungkus dengan sabut kelapa atau bisa juga plastik, dan harapannya nanti akan muncul tumbuh akar. Nah, bagian batang yang sudah tumbuh akar dapat dipotong dan dapat ditanam sehingga tumbuh menghasilkan individu baru. Nah, ini dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil, misalnya pada mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Nah, ini teknik secara grafisnya, ya, teknik mencangkok dapat dilihat di gambar. Yang keempat, menyambung atau enten. Menggabungkan batang bawah dan batang atas. Dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Dua sifat unggul dapat digabungkan. Contohnya misalnya pada bougainville, mawar, singkong. Kalau pada bougainville misalnya akan dihasilkan bunga yang berwarna-warni. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya, batang bawah, batang atas, kemudian disambungkan.
Kalau singkong misalnya juga demikian. Antara yang kebanyakan singkong karet di bagian bawah, dibalik ya, singkong biasa yang di bagian bawah digabung dengan singkong karet di bagian atas sehingga dihasilkan singkong yang besar-besar hasilnya. Kemudian nomor 5, okulasi. Okulasi adalah teknik dengan cara menempelkan mata tunas pada tumbuhan lain. Akan menghasilkan tanaman dengan sifat unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Nah, ini kurang lebih tekniknya. Ada mata tunas, ada batang pokok yang disayat kulitnya, kemudian mata tunas tersebut ditempelkan dan diikat tali sampai tunasnya tumbuh. Nah, berikutnya ada di akhir video ini kita lanjutkan dengan kuis ya. Nah, kuis ini tolong dijawab di kolom komentar. Yang pertama, apa ciri genetis dari tumbuhan baru hasil perkembangbiakan vegetatif alami? Yang kedua atau nomor 2, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah adalah ciri dari jenis perkembangbiakan apa? 3, selain untuk perkembangbiakan, umbi sejatinya merupakan tempat ... Nomor 4, contoh tumbuhan yang akan muncul tunas pada tepi daun adalah contoh tumbuhannya ya. Dan nomor 5, menggabungkan 2 sifat unggul dari 2 tanaman dapat dilakukan dengan teknik apa? Nah, demikianlah penjelasan terkait materi reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.